Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu senantiasa sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Husnia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis profesi akuntansi. Dalam jenis-jenis profesi akuntansi kita akan belajar dua subbab. Yang pertama yaitu mengenai bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Yang kedua yaitu mengenai kode etik profesi akuntan Indonesia. Nah, pada subbab pertama yaitu mengenai bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Dapat kita ketahui bersama ada 10 bidang spesialisasi akuntansi, yaitu yang pertama ada akuntansi keuangan, yaitu berfokus pada pencatatan transaksi perusahaan dan secara periodik menyajikannya dalam laporan keuangan perusahaan. Yang kedua ada akuntansi pemeriksaan. Nah, akuntansi pemeriksaan ini biasa kita kenal dengan istilah auditing, yaitu berfokus dalam menguji dan memeriksa secara bebas tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga ada akuntansi biaya, yaitu berfokus pada pencatatan dan penyajian laporan biaya operasional perusahaan. Lanjut ya, yang keempat ada akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen ini berfokus pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi yang nantinya akan berguna pada manajemen dalam melakukan kegiatan dalam perusahaan. Yang kelima ada akuntansi pajak. Sesuai dengan namanya, bidang ini yaitu mengurusi mengenai pajak seperti peraturan perpajakan, perencanaan pajak, dan lain sebagainya. Tentunya yang berhubungan secara langsung dengan pajak. Yang keenam ada akuntansi internasional, yaitu sesuai namanya juga, bidang spesialisasi ini berfokus pada transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pihak luar negeri. Yang ketujuh ada akuntansi lembaga nirlaba. Dapat kita ketahui bersama bahwa bidang spesialisasi akuntansi ini dilakukan oleh organisasi-organisasi yang tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan laba. Yang kedelapan ada akuntansi pemerintahan, yaitu bidang spesialisasi akuntansi yang berada pada organisasi pemerintahan. Yang kesembilan ada akuntansi anggaran. Nah, akuntansi anggaran ini juga penting karena bidang spesialisasi ini dilakukan untuk melakukan perencanaan yang akan dilakukan perusahaan dalam kedepannya. Yang ke-10 ada sistem akuntansi, yaitu bidang spesialisasi akuntansi yang berfokus pada pembuatan sistem akuntansi. Sebelum kita lanjut ke subbab kedua, yaitu kita akan berbicara mengenai pentingnya etika profesi. Sesuai dengan subbab kedua ya, tentunya kita akan membicarakan tentang etika profesi seorang akuntan. Dalam bidang akuntansi, etika profesi sangatlah penting. Mengapa demikian? Karena etika profesi berisi tentang ketentuan mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, serta apakah suatu kegiatan yang dilakukan oleh profesi itu dapat dikatakan bertanggung jawab atau tidak. Nah, sebelum kita bahas kode etik apa saja seorang akuntan Indonesia, sebelumnya kita akan berbicara mengenai 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam penerapan etika profesi akuntansi. Apa saja sih keempat poin tersebut? Yang pertama ada kredibilitas, yang kedua ada profesionalisme, yang ketiga ada kualitas jasa, dan yang keempat ada kepercayaan. Dari 4 kebutuhan tersebut akan kita kupas ke dalam 8 kode etik akuntan Indonesia.
Yang pertama ada kompetensi dan kehati-hatian, di mana anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua yaitu ada kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melaksanakan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau menggunakan informasi yang dimiliki tanpa ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, ada perilaku profesional, yaitu setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Jadi harus berhati-hati ya soal akuntan tersebut. Yang keempat ada standar teknis, yaitu setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Yang kelima ada tanggung jawab profesi, yaitu setiap anggota harus mempertimbangkan moral dan profesi dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang keenam ada kepentingan publik sesuai dengan namanya, yaitu setiap anggota senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan publik. Dan yang ketujuh ada integritas, yaitu suatu elemen karakter yang mendasar timbulnya pengakuan profesi atau profesional. Yang kedelapan ada objektivitas. Nah, suatu kualitas yang memberikan nilai atau jasa yang diberikan oleh anggota. Demikian pembahasan mengenai jenis-jenis profesi akuntansi. Tadi ada 2 subbab, yaitu yang pertama bidang spesialisasi akuntansi, yang kedua etika profesi akuntan Indonesia.